Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gustaliza, NIM 201020207033. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari pendidikan adalah upaya memfasilitasi dan memandirikan peserta didik dalam rangka tercapainya perkembangan yang utuh dan optimal. Layanan bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli untuk mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengerahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan secara langsung atau dengan cara tatap muka antara guru bimbingan dan konseling ataupun konselor dengan konseli dan tidak langsung atau menggunakan media tertentu, dan diberikan secara individual atau jumlah peserta didik atau konseli yang dilayani satu orang atau kelompok jumlah peserta didik atau konseli yang dilayani lebih dari satu orang. Klasikal, jumlah peserta didik atau konseli yang dilayani lebih dari satuan sekelompok, dan kelas besar atau lintas kelas, jumlah peserta didik atau konseli yang dilayani lebih dari satuan klasikal. Konselor adalah pendidikan profesional yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling atau konselor. Guru bimbingan dan konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan atau S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling. Nah, konseli adalah penerima layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan dalam rangka realisasi tugas-tugas perkembangan secara utuh dan optimal, serta mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Konselor atau guru bimbingan dan konseling di satuan pendidikan bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan tindak lanjut layanan bimbingan dan konseling. Fungsi layanan bimbingan dan konseling terdiri dari yang pertama ada pemahaman. Pemahaman yaitu membantu konseli agar memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya dan lingkungannya, ataupun pendidikan, pekerjaan, budaya, dan norma agama. Yang kedua adalah fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek pribadinya. Yang ketiga ada penyesuaian, yaitu membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri sendiri dan dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang keempat ada penyaluran, yaitu membantu konseli merencanakan pendidikan, pekerjaan, dan karir masa depan, termasuk juga memilih program peminatan yang sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, keahlian, dan di ciri-ciri kepribadiannya. Yang kelima ada adaptasi, yaitu membantu para pelaksana pendidikan, termasuk kepala satuan pendidikan, staf administrasi, dan guru mata pelajaran atau guru kelas untuk menyesuaikan program dan aktivitas pendidikan dengan latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik atau konseli. Yang keenam, ada pencegahan, yaitu membantu peserta didik atau konseli dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya masalah dan berupaya untuk mencegahnya supaya peserta didik atau konseli tidak mengalami masalah dalam kehidupannya. Perbaikan dan penyembuhan, yaitu membantu peserta didik atau konseli yang bermasalah agar dapat memperbaiki kekeliruan berpikir, berperasaan, berkehendak, dan bertindak. Konselor atau guru bimbingan dan konseling melakukan
memberikan perlakuan terhadap konseli supaya memiliki pola pikir yang rasional dan memiliki perasaan yang tepat sehingga konseli berkehendak merencanakan dan melakukan tindakan yang produktif dan normatif. Pemeliharaan yaitu membantu peserta didik atau konseli supaya dapat menjaga kondisi pribadi yang sehat, normal, dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Pengembangan yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli melalui pembangunan jejaring yang bersifat kolaboratif. Advokasi yaitu membantu peserta didik atau konseli berupa pembelaan terhadap hak-hak konseli yang mengalami perlakuan diskriminatif. Tujuan layanan bimbingan dan konseling. Tujuan umum layanan bimbingan dan konseling adalah membantu peserta didik atau konseli agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya, serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal. Asas layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada kerahasiaan, yaitu asas layanan yang menuntut konselor atau guru bimbingan dan konseling merahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau konseling, sebagaimana diatur dalam kode etik bimbingan dan konseling. Yang kedua ada kesukarelaan, yaitu asas kesukaan dan kerelaan peserta didik atau konseli mengikuti layanan yang diperlukannya. Yang ketiga ada keterbukaan, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang bersifat terbuka dan tidak berpura-pura dalam memberikan dan menerima informasi. Yang keempat ada keaktifan, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling kepada peserta didik atau konseling memerlukan keaktifan dari kedua belah pihak. Yang kelima ada kemandirian, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang merujuk pada tujuan agar peserta didik atau konseli mampu mengambil keputusan pribadi, sosial, belajar, dan karir secara mandiri. Yang keenam ada kekinian, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang berorientasi pada perubahan situasi dan kondisi masyarakat di tingkat lokal, nasional, dan global yang berpengaruh kuat terhadap kehidupan peserta didik atau konseli. Yang ketujuh ada kedinamisan, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang berkembang dan berkelanjutan dalam memandang tentang hakikat manusia, kondisi-kondisi perubahan perilaku, serta proses dan teknik bimbingan dan konseling, sejalan perkembangan ilmu bimbingan dan konseling. Keterpaduan, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang terpadu antara tujuan bimbingan dan konseling dengan tujuan pendidikan dan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dan dilestarikan oleh masyarakat. Keharmonisan, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang selaras dengan visi dan misi sekolah, nilai, dan norma kehidupan yang berlaku di masyarakat. Keahlian, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling berdasarkan asas atas kaidah-kaidah akademik dan etika profesional, di mana layanan bimbingan dan konseling hanya dapat diampu oleh tenaga ahli bimbingan dan konseling. Tut Wuri Handayani, yaitu suatu asas pendidikan yang mengandung makna bahwa konselor atau guru bimbingan dan konseling sebagai pendidik harus memfasilitasi setiap peserta didik atau konseli untuk mencapai tingkat perkembangan yang utuh dan optimal. Demikianlah penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.